Materi yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu materi keempat pada administrasi infrastruktur jaringan adalah prinsip NAT overload atau port address translation, disingkat menjadi PAT atau PAT. Materi keempat masih pada kompetensi 8, kompetensi dasar ke-8. Prinsip NAT overload atau PAT. Sebelum masuk ke PAT, kita flashback dulu materi mengenai port number atau nomor port pada jaringan komputer, yaitu merupakan angka biner sepanjang 16 bit yang berfungsi sebagai nomor untuk layanan yang digunakan dalam jaringan komputer. Nah, layanan apa yang dimaksud? Layanan itu adalah seperti halnya layanan web, layanan FTP, layanan remote. Jadi layanan-layanan itu kita kenal sebagai layanan, tapi si perangkat komputer sendiri itu mengenalnya itu melalui kode port number ini. Port number pertama kali dikenalkan oleh pasangan protokol TCP dan UDP. Protokol TCP dan UDP itu yang telah ada sejak jaringan komputer ciptakan, yang bekerja pada lapisan transport layer. Sedikit Bapak ulas supaya bisa memahami. Nah, dalam jaringan komputer itu ada server, ada klien. Server itu bahasa Inggris, kalau di bahasa Indonesia kan adalah pelayan, serve layanan. Nah, layanan apa saja yang bisa diberikan? Tadi sudah disebutkan, salah satunya ada web, ada DNS, ada FTP, ada remote, keamanan dan yang lain-lainnya. Nah, mereka si perangkat komputer itu ya mengenalnya itu dengan istilah port. Sama halnya ketika kita mengetik dalam komputer, yang kita lihat itu huruf A yang kita pijit, tapi yang diterima komputer itu ternyata dikonversi menjadi angka-angka biner seperti itu ya. Setiap perangkat komputer bisa disetting sebagai server, bisa disetting sebagai klien. Ya, syaratnya kalau ingin disetting sebagai server berarti tadi aplikasi atau harus dikonfigurasi sesuai dengan layanan yang ingin diberikan. Contoh pada mata pelajaran ASJ, kalau sebuah PC ingin dijadikan server web, maka di PC itu harus diinstalkan aplikasi web. Ya, salah satunya adalah Apache atau Nginx. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti dia akan mampu memberikan pelayanan menjadi dalam hal web server. Ya, seperti itu ya. Nah, prinsip NAT overload juga yang perlu dipahami adalah mengenai port. Tadi secara umum port sudah disampaikan. Di sini ada 3 jenis port. Yang pertama welcome port, yang kedua dynamic port, yang ketiga registered port. Welcome port merupakan daftar port yang telah diketahui secara umum untuk pemakaian suatu layanan. Nah, jadi udah umum lah ya kalau yang ini mah. Ya, ini tadi kita sebut HTTP atau web port 80, SSH di sini portnya 22 nomor portnya. Jadi ketika sebuah server difungsikan sebagai SSH, nah berarti dia port bekerja pada port 22 seperti itu dan yang lainnya. Ini sudah ditetapkan ya, sudah ditetapkan kalau ini, dan rentangnya pun memiliki kapasitas sebanyak 1024. Ada lagi dynamic port. Dynamic port merupakan nomor port yang dapat berubah-ubah sesuai dengan keinginan dan keperluan pengguna. Nah, ini dynamic port ya. Sama konsepnya pakai angka. Dynamic port tidak disarankan untuk pengguna aplikasi chatting dan aplikasi jenis lainnya karena dengan port yang bisa berubah-ubah dapat mengakibatkan terjadinya tabrakan port number antara aplikasi yang digunakan. Nah, jadi pada bagian dynamic port kita bisa digunakan ya. Jadi istilahnya nomor port yang bisa digunakan. Contoh nanti port HTTP mau diganti, nah pakai kelompok di dynamic port seperti itu. Yang ketiga registered port. Registered port terdaftar pada IANA atau Internet Assigned Number Authority ya. Jadi yang memberikan nomor otoritas
penggunaan nomor. Dalam hal ini bisa juga pada port ataupun pada autonomous ya sistem. Kondisi dunia di bidang jaringan komputer sama halnya dengan welcome port. Registered port memiliki kapasitas port number antara 1024 hingga 49151. Nah, itu ya kelompok port-portnya. Lebih jelasnya ini, nah ini lebih jelasnya. Dan lebih banyak lagi ini di bawah bisa dicek ya di halaman ini. Ini pembagiannya. Port nomor 20 itu sebagai FTP dan selanjutnya. Nah, ini tadi sign port. Nah, di sini welcome port ya, welcome port ini. Lalu juga ini salah satunya sama dengan ini ya. Nah, ini welcome port. Jadi ini sudah default. Kalau ini registered port, nah ini tadi definisinya sudah disampaikan bahwa ini juga sama, didaftarkan langsung, terdaftar di IANA gitu ya, di otoritasnya, organisasi otoritas. Dan juga tadi ada yang disebut dengan dynamic port. Nah, dynamic port itu bisa digunakan untuk mengganti yang lainnya. Silakan ya diingat-ingat lagi mengenai port number ini. Nah, sekarang masuk pada port address translation. Nah, di sini ada NAT, ada PAT. Lihat perbandingannya untuk dasar. Ini menerjemahkan IP lokal ke IP publik. Sudah paham ya di materi sebelumnya. Yang ini mengenai NAT mirip NAT, namun PAT juga menerjemahkan IP privat ke IP publik disertai nomor port. Nah, kalau ini disertai nomor port, maka tadi diawali dengan flashback mengingat port number dalam jaringan komputer. Hubungannya ini superset dari PAT. Nah, artinya ini adalah PAT itu bagian dari NAT ya. Di sini ada dynamic NAT karena PAT itu bagian dari dynamic NAT. Penggunaan pada IP versi 4 disertai port number. Nah, ini penggunaan. Kalau ini hanya IP saja, kalau ini lebih detail dengan numbernya. Jenis static NAT, dynamic NAT. Kalau di NAT ada jenis ini, kalau di PAT ada static NAT, overload map, static path dan overload path. Nah, ini contohnya. Jenis dynamic NAT yang memetakan IP privat dan port ke IP publik dan port. Nah, IP privat ke IP publik dan port seperti itu. Jadi boleh saja ke IP privat juga sendiri ya, seperti lagi dari ke IP privat lagi boleh. Nah, ini contohnya. Kalau di NAT itu diterjemahkannya hanya ke IP saja, kalau di PAT nanti bisa seperti ini tampilannya seperti itu. Itu ya contoh prinsip NAT NAT overload atau PAT. Keuntungannya menyimpan IP address dengan menetapkan IP publik tunggal ke sekelompok host lokal dengan bantuan port yang berbeda. Mengurangi kerentanan atau serangan keamanan karena IP privat mencegah diketahuinya IP publik. Nah, ini apa istilahnya samalah secara umum dengan NAT tadi, cuman di sini lebih spesifik ada portnya. Kekurangannya lebih dari jenis layanan publik yang sama tidak dapat dieksekusi dengan satu IP address di PAT. Nah, jadi lebih dari satu jenis layanan publik yang sama, tapi yang sama kan, yang sama satu. Jadi hanya satu layanan, hanya satu perlayanan saja seperti itu. Jumlah entry dibatasi pada tabel internal untuk menjaga jalur koneksi seperti itu ya. Jadi itu keuntungan dan kekurangan dari implementasi PAT ini. Nah, sementara pada jaringan TCP kita tidak ada penggunaan PAT ya. Mungkin nanti kita bisa kembangkan bersama. Demikian pembahasan materi 4. Terima kasih atas segala perhatian dan juga pengorbanannya. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.